Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Perpustakaan SMA Negeri 87 Jakarta. Kali ini kita ada di tema yang spesial, yaitu tema Ramadan gitu. Semoga kalian yang menjalankan ibadah puasa tetap diberi semangat sampai berbuka nanti ya gitu. Di bulan suci ini kita bakal banyak ngobrol nih tentang berpuasa di sekolah gitu, mulai dari maknanya, tantangan yang dihadapi, sampai juga tips supaya tetap fokus di belajar di tengah bulan Ramadan ini gitu. Karena ya pasti banyak tantangan yang akan dihadapi pada saat belajar di bulan Ramadan ini gitu. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang ganteng-ganteng ini, bisa dilihat ini. Jadi pertama ada Bapak Ridwan, ini sebagai guru agama kita gitu. Kemudian ada Galih dari kelas 11B gitu, sebagai teman kita juga gitu. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai obrolannya. Oke, sebelum kita bahas terlalu jauh gitu, kita mulai dari dasarnya dulu. Pak Ridwan, menurut Bapak, apa sih makna dari bulan Ramadan ini gitu? Karena nggak sedikit juga siswa yang bahkan nggak tahu makna dari Ramadan ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan gitu. Iya, seperti kita ketahui ya bahwa bulan Ramadan, syahrul Ramadan adalah syahrul tarbiyah, di mananya ada 3 keutamaan. Yang pertama, syahrul Ramadan awalur rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Nah, ini harus kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Ramadan itu kita akan mendapatkan yang namanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mendapatkan rahmat? Mungkin kalau kita di luar bulan suci Ramadan kita belum mampu menjalankan ibadah puasa, tapi dengan datangnya bulan Ramadan, mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas ya. Iya. Ini mau gak mau ada sebuah tuntutan ketika datangnya bulan Ramadan. Artinya kita mau berpuasa karena bagian daripada rahmatnya Allah. Nah, disitulah rahmatnya Allah turun sehingga orang yang belum terbiasa di luar bulan suci Ramadan dan dia masuk ke bulan suci Ramadan dan dia mampu untuk berpuasa, itu salah satu rahmatnya Allah datang kepada kaum muslimin. Nah, yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, maghfirah, yang dimana dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya segala amal kebaikan, lipatan ganda dari nilai pahala itu semua dilipat gandakan. Yang awalnya nilai pahala sunnah menjadi nilai pahala wajib. Pahala wajib paling tidak dikalikan 10 kali lipat dengan nilai yang sangat luar biasa. Nah, itu diharapkan bagi kita semua untuk benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan untuk memberikan sesuatu yang terbaik di bulan Ramadan. Nah, yang terakhir, bulan Ramadan adalah itqu minan nar, yang dimana kita sangat berharap dijauhkan yang namanya dari siksa api neraka. Inilah 3 keutamaan dalam memahami dan memaknai arti daripada bulan Ramadan. Oh, menarik sekali ternyata. Iya. Ini yang kita lalui tiap tahun ternyata tuh maknanya sangat dalam, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sekarang menjalani ibadah puasa, ayo dimaksimalkan biar bulan Ramadan tahun ini bisa jadi baik buat kita sendiri gitu, dan juga orang lain gitu. Nah, oke. Kalau menurut kamu, Galih, apa sih arti Ramadan bagi seorang pelajar gitu? Kan kita cari opini dari yang lain juga gitu. Kalau misalnya menurut aku sih ya, sebagai pelajar ya, nangkepnya awalnya itu bulan Ramadan itu kan kayak ya kita cuma sekedar nahan lapar lah, nahan haus lah gitu kan. Yeah. Apalagi itu kita maksudnya masih benar-benar labil awalnya. Kayak ya udah, kalau misalnya kita sekedar disuruh orang tua puasa bulan Ramadan gini-gini gitu kan. Cuman semenjak kayak kita nih kayak kita ke sekolah atau gimana kan, pasti kita dapat yang namanya ilmu agama ya. Jadi kita kayak tahu nih apa itu bulan Ramadan lah, apa itu kayak amalan-amalan yang bakal dikali lipatkan gitulah. Jadi kayak selain hal yang tadi itu, bulan Ramadan tuh kayak menurut aku itu kayak hal yang spesial lah, karena selain bulan dimana kita
amalan ini kali 2 itu tempat yang dimana turunkannya Al-Quran. Jadi kayak menurut aku bulan Ramadan itu kayak benar-benar spesial yang dimana kayak tempat kita ladang pahala lah. Jadi dimana perbuatan kita yang hukumnya sunnah, hukumnya ya semacam sunnah gitu, jadi jadi wajib lah. Kayak contoh kan kita hukum belajar bagi umat muslim itu kan wajib ya. Jadi karena hukumnya sebelum Ramadan sudah wajib, nah kalau semisal bulan Ramadan itu bisa dikali-kalikan lipat. Jadi kayak dimaksimalkan. Jadi istilahnya sampai ada yang bilang tidur pun dapat pahala gitu. Oh iya, betul Gitu sih. Iya. Oke. Kan kalau bulan Ramadan pasti banyak tantangan juga kan dari yang sebelumnya bisa makan siang dan lain-lain, tapi tiba-tiba pas bulan Ramadan ditahan dulu gitu. Pasti itu salah satu dari tantangan itu. Pak Ridwan, menurut Bapak tantangan apa saja sih yang dihadapi siswa dalam bulan Ramadan ini gitu, Pak? Silakan. Iya. Tantangan dalam bulan suci Ramadan biasanya kita harus menahan ya hawa nafsu kita. Itu adalah bagian daripada tantangan. Semua ya, yang harus kita jalankan di bulan suci Ramadan ini paling tidak yang awalnya mungkin kita terbiasa dengan makan dan minum, kemudian kita datangnya bulan Ramadan disuruh untuk tidak makan dan minum. Nah, artinya itu sebuah tantangan. Karena akan mungkin siswa itu akan merasa kesulitan ya. Iya, betul. Kenapa? Yang biasa mungkin dia ngemil terus misalnya, kemudian dia jajan terus, tiba-tiba datang bulan suci Ramadan, mungkin adalah bagian gangguan dari perasaannya dia. Seakan-akan itu ada sesuatu yang apa ya istilahnya, sesuatu yang dibuat ketidaknyamanan bagi dirinya. Nah, tetapi ketika dia sebenarnya menyadari, ya kan, orang berpuasa itu sebenarnya Allah berikan kesehatan, ya. Orang berpuasa itu bukan malah nanti diberikan sakit, tapi orang berpuasa itu malah diberikan kesehatan. Kemudian orang berpuasa juga dia pasti akan menjaga perilaku dan tingkah lakunya dia. Seandainya dia mungkin sering berbohong karena dia berpuasa, dia juga nggak mungkin dia akan berbohong. Karena apa? Dia akan menggugurkan nilai-nilai pahalanya puasanya dia. Jadi dengan dia berpuasa sebenarnya sudah memberikan sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Yang harusnya dia misalnya makan tiap hari, jadi dia nggak mau makan. Kemudian misalnya dia biasanya sering ngomongin orang misalnya gitu kan. Tapi karena dengan dia berpuasa dia pasti mikir, oh ya buat apa nih gua di puasa nih, tapi mesti ngomongin orang. Akhirnya dia mikir, oh iya lebih baik gua puasa tapi jangan ngomongin orang, ya kan gitu. Itu banyak sekali hikmah-hikmah di balik orang yang mau berpuasa, walaupun mungkin dia saat ini terpaksa mungkin ya untuk belum menyadari betul bahwa nilai-nilai ibadah puasa itu sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Bapak katakan menjaga hawa nafsu, ya kan? Mungkin bagi kalangan pelajar yang biasanya dia misalnya punya pasangan atau pacaran ya misalnya, ya kan? Yang mungkin sering kali kemana-mana berdua, bonceng-boncengan ya itu kadang di luar dugaan nih, ya kan? Mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu guru udah sering sekali ya mengingatkan. Tapi kalau misalnya di luar kita nggak tahu, udah beda. Nah, tapi kalau misalnya dia menanamkan nilai-nilai puasanya dengan ikhlas dan benar-benar ingin menjaga kesuciannya dari nilai ibadah, mungkin hal-hal tersebut dia jaga dulu. Artinya mungkin sementara, oh iya gue lagi puasa. Tapi kalau gue jalanin juga nih misalnya nih, maka akan mengurangi nilai-nilai pahala. Itu sebenarnya yang harus kita pahami bersama, dan juga ketika itu dipahami oleh seorang siswa dalam ibadah puasa, insya Allah ada sesuatu nilai yang lebih ya, yang harusnya dia mana yang harus dia rem, yang mana yang harus ini, karena dia tidak ingin mendapatkan nilai-nilai ibadah puasa itu berkurang dengan perlakuan yang tidak baiknya dia. Jadi seperti itu. Nah ya tuh teman-teman harus denger ya tadi ya. Jadi kalau kita lagi berpuasa, kita harus menahan segala sesuatu yang bisa menggugurkan pahala puasa kita gitu tadi. Jadi kalau ada tantangan di bulan puasa harus dihadapi, jangan malah kita makin melanggar gitu, kayak di bulan-bulan sebelumnya selain bulan Ramadan ini.
Oke, kalau tadi kan dari sisi gurunya. Nah, kalau menurut siswanya nih, Galih, menurut kamu tantangan apa yang kamu rasakan di bulan Ramadan ini nih sebagai seorang siswa gitu? Nah, kalau misalnya menurut aku sih tantangannya pasti nggak sedikit ya. Pasti ada Iya. yang dirasakan oleh siswa-siswa lain juga, bukan aku doang. Cuman kayak nyoba nyeritain aja nih kayak di bulan Ramadan ini tantangan menurut aku tuh kayak mungkin aku doang kali ya, tuh tapi nggak tahu yang lain. Kayak aku tuh lebih susah buat fokus, apalagi pas siang-siang. Jadi kayak karena tenaga kita tuh udah fokus buat kayak nahan diri nih, kayak nahan buat nahan nggak emosi lah, nahan nggak bicara kasar lah, nahan nggak mengunjungi orang lah. Terus kita harus apa namanya kayak manage tenaga kita nih buat hal-hal lain. Apalagi kan kita puasa nih dari pagi sampai maghrib gitu kan. Nah kita juga banyak. Jadi kesulitan aku sih kayak gitu. Jadi apalagi kita di asesmen nih kan, minggu-minggu asesmen, terus harus malam belajar, terus paginya kita sahur, terus habis itu lanjut sekolah. Sebenarnya itu bukan hal yang tantangan sih, cuman tantangannya lebih kayak nyari fokus aja gitu sih. Cuman kalau menurut aku puasa tuh malah simple loh, jadi kayak nggak terlalu mikirin kita siang harus makan apa. Nah, iya betul. Karena kan kalau misalnya habis sholat zuhur balik dari sholat nih lewat kantin kan mikir jajan apa ya, gitu Nah, kayak iya. nambah pikiran aja sebenarnya. Oh, kalau kayak gitu, cara kamu buat ngatasin masalah-masalah yang terjadi di bulan Ramadan itu apa gitu? Kayak tadi masalah susah fokus tadi berarti ya. Iya. Kalau misalnya aku sendiri sih buat ngadepin masalah-masalah kayak tadi ya, kayak saya bakal bikin to-do list nih, apa yang bakal dilakuin hari ini, gimana. Cuman kalau menurut aku, kalau misalnya kita udah bikin to-do list nih, terus tetap kita nggak bisa sesuai apa yang udah kita buat to-do listnya, jadi kayak ngelanggar lah. Contoh jam 3 niatnya mau tadarusan, nggak taunya kebablasan atau malah ngelakuin hal yang lain, itu kan jatuhnya kita kayak nggak fokus tuh kan. Nah terus kalau misalnya saran aku sendiri buat cara biar kita fokus, biar itu ya kita harus fokus, maksudnya kita harus bakal apa ya, ngadepin masalah kita sendiri. Jadi kayak kalau emang kita susah fokus, ya udah fokus aja. Jadi gitu sih kalau misalnya aku. Jadi apa ya, kalau misalnya orang kita kadang kan sukanya di internet atau gimana gitu ya, kayak cara mengatasi ini gimana itu menurut gua kayak apa sih nggak jelas gitu. Kalau misalnya nggak dari diri sendiri tuh kayak sama aja, Harus dari diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya susah fokus, ya udah fokus gitu aja sebenarnya. Kalau misalnya aku gitu sih. Nah itu tuh teman-teman, kalau kalian punya problem yang sama dengan Galih, bisa tuh ikutin caranya biar masalahnya terselesaikan gitu. Oke. Kemudian Ramadan di sekolah pasti punya suasana yang beda gitu dengan bulan-bulan yang lain. Pasti ada keistimewaannya sendiri gitu. Nah, Pak Ridwan, biasanya sekolah ngadain kegiatan apa aja nih di bulan Ramadan ini gitu? Ya, alhamdulillah ya di sekolah kita itu luar biasa ya. Selama bulan suci Ramadan, sekolah kita banyak kegiatan-kegiatan, diantaranya sholat duha ya. Sholat duha itu yang biasa 2 rakaat ini bisa menjadi 12 rakaat. Itu banyak juga ya. Iya. Kok bisa dilakukan? Bisa dengan datangnya bulan Ramadan, dengan rahmatnya Allah itu. Kemudian juga ada lomba-lomba ya, lomba-lomba diantaranya lomba dai, lomba MTQ, ikhwan dan akhwat. Kemudian juga lomba cerdas cermat ya. Itu dilaksanakan kepanitiaannya oleh Rohis SMA Negeri 87 Jakarta. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti tahfidz Al-Qur'an ya, di mana siswa-siswi itu sudah diberikan hafalan-hafalan sesuai dengan jenjangnya. Paling tidak mereka harus hafal juz ke-30 ya. Juz 30. Juz 30 sebenarnya bagi SMA mungkin ini sesuatu yang luar biasa kalau mereka mau hafal ya. Ya kalau udah bicara pesantren mungkin dia udah hal yang biasa seperti ini. Tapi kalau SMA itu bisa menghafal juz 30, ya itu luar biasa lah, kita apresiasi yang setinggi-tingginya, itu bagus banget sebenarnya. Kemudian juga bukan hanya sampai di situ nih programnya. Apa aja ya, nanti Pak? insya Allah kita akan ada bantuan sosial. Mantap. Bantuan sosial, kemudian juga takjil ya kan. Takjil kemarin alhamdulillah juga
sudah terlaksana nih oleh pengurus Rohis, OSIS MPK. Kemudian juga ada Pramuka juga dan KIR ya. KIR juga mengadakan juga itu. Oh, banyak jadi, ya? Iya, jadi takjil itu bukan hanya fokus kepada Rohis, tapi beberapa eskul dan juga organisasi OSIS MPK juga ikut terlibat di dalamnya. Karena apa? Mereka ingin bahwa ini takjil itu bukan hanya punya Rohis, tapi takjil itu adalah milik kita bersama. Nah, itulah menjadi kolaborasi di antara beberapa eskul dan beberapa organisasi yang ada di sekolah kita. Dan juga alhamdulillahnya kita juga masih ada program zakat fitrah, infak dan sodako. Ini luar biasa ya. Masya Allah. Zakat fitrah yang harusnya memang kata-kata zakat fitrah itu mungkin kita nggak wajibkan di sekolah, tetapi ini adalah bagian daripada pembelajaran pendidikan agama Islam. Setelah kita belajar di sekolah, memahami arti tentang zakat, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan di sekolah. Itu pun tidak diwajibkan. Kenapa? Kalau diwajibkan sebenarnya zakat itu wajib, cuma bisa kita bayar zakat di mana saja. Tapi karena untuk implementasi, untuk pengamalan kita sebagai pengamalan daripada pembelajaran pendidikan agama Islam, maka kita bentuklah kepanitiaan zakat di sekolah yang dipanitiai oleh anggota-anggota Rohis ya. Itu banyak sekali program-program yang ada di 87 khususnya. Wih, keren banget ini 87, emang banyak banget acara-acaranya, sangat-sangat positif gitu, bisa menyukseskan Ramadan ini gitu, dan sangat bermanfaat bagi para siswa juga. Nah, menurut kamu sendiri, Galih, kegiatan apa yang paling kamu tunggu saat bulan Ramadan ini gitu? Mungkin kegiatan di sekolah atau di luar sekolah dulu nih? Di sekolah. Oh, di sekolah. Kalau misalnya kegiatan yang paling aku tunggu di sekolah sih, selain santri kilat ya, yang kita kemarin 3 hari, itu karena kita bisa pakai pakaian bebas, muslim bebas. Oh iya. Kayak apa ya? Feelsnya tuh kerasa banget, jadi kayak Ramadan banget nih gitu. Iya. Beda sendiri ya. Iya benar ya. Kayak kita di mana 4 hari itu kita bener-bener kayak, waduh ini kayak di pesantren banget nih gue. Iya. Gitu. Nggak kayak di sekolah ya. Iya. Terus kayak lebih enak aja gitu loh ngejalaninnya. Jadi apalagi kan aku kan alhamdulillah salah satu panitia juga nih. Jadi selama yang ditunggu-tunggu itu selain baju koko bebas tadi, itu gue juga nunggu kayak ada beberapa cabang lomba yang nanti kan kalau misalnya kita panitia itu, kalau misalnya acaranya lancar itu ada kesenangan tersendiri kan. Nah itu rasa yang paling ditunggu sih. Jadi kayak salah satu hal yang dari lama-lama emang ini kan pesantren Ramadan ini salah satu event yang lumayan gede nih, karena kita kan lebih dari sehari ya. Terus ya lumayan ngajak banyak organisasi sih, karena kan bukan Rohis doang ya, ada OSIS MPK ikut berpartisipasi gitu, yang dimana kayak bener-bener seru aja gitu. Kita bisa joinan nih sama OSIS MPK, bisa nambah komunikasi baru lagi nih gitu. Karena kan terakhir acara gede itu kan Evo Cup ya, yang gabungan sama siswa biasa sama OSIS MPK. Nah ini di pesantren Ramadan ini aku ngerasain kayak hal yang sama gitu, jadi bener-bener seru banget gitu loh. Gitu sih. Wah, jadi emang bulan Ramadan di sekolah ini emang bener-bener ditunggu-tunggu banget gitu loh. Oke, kemudian meski kita lagi berpuasa nih, kita harus tetap semangat belajar gitu, jangan sampai kendor. Meskipun kita nggak makan berpuasa, tapi kita harus tetap semangat belajar gitu. Pak Ridwan, ada tips gak supaya siswa tetap produktif selama Ramadan ini gitu Pak? Iya, yang pertama untuk siswa SMA 87 khususnya, fokus pembelajaran dikarenakan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, bukan hanya mengejar target nilai akademik, tetapi dalam pembelajaran itu tentunya untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tipsnya adalah siswa harusnya lebih semangat. Yang di luar bulan Ramadan dia pulang sampai jam 3. Nah, dengan datang bulan Ramadan karena rahmatnya Allah datang,
pulang lebih cepat. Iya, bikin seneng itu Pak. Itu bikin senang. Iya. Jadi tetap semangat, jangan sampai pulang cepat nggak semangat ya, tetap semangat. Tetap semangat, ya. Kemudian juga banyak sekali di bulan Ramadan ini ilmu-ilmu keagamaan yang mungkin di kelas itu belum sempat dibahas. Jadi dengan datangnya bulan Ramadan banyak sekali kajian-kajian keislaman itu yang benar-benar dibahas dan diketahui oleh siswa yang siswa tadinya mungkin belum tahu sepenuhnya. Dengan datangnya bulan Ramadan maka banyak sekali ilmu-ilmu yang digali di bulan suci Ramadan. Maka hal-hal yang demikian menjadikan motivasi supaya siswa itu tetap eksis, kehadiran ke sekolah dalam menuntut ilmu dan semangatnya. Dan yang terakhir adalah tipsnya untuk siswa, tetap ibadah puasa jangan sampai terbengkalai, jangan sampai nanti merasa lemas, jangan sampai merasa letih dengan datangnya bulan puasa, tapi jadikanlah momentum puasa menjadi nilai-nilai ibadah untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya betul. Setuju banget nih teman-teman. Jadi meskipun kita lagi berpuasa, ibadah jangan sampai kendor gitu. Malah harus semakin ditingkatkan lagi gitu. Dan juga belajar juga seperti itu. Ketika bulan puasa bukannya kita malah tidak produktif, tapi kita harus lebih produktif lagi gitu loh di bulan Ramadan ini. Nah, untuk kamu sendiri, Galih, gimana caramu supaya tetap semangat belajar di bulan puasa ini gitu? Cara aku sih kayaknya bagus banget nih saran dari Pak Ridwan kan, belajar untuk ngejar ridhonya Allah kan. Masya Allah. Setuju. Nah, cuman kalau misalnya tips, kalau misalnya menurut aku sih, karena aku sekolah itu kan kayak selain emang dasarnya udah emang paten nih, kayak emang tujuannya udah jelas. Selain kita mau dapat ilmu, terus kita mau ngejar ridhonya Allah, kayak emang ya udah paten aja, emang udah tujuannya jelas. Kecuali kalau misalnya mungkin beberapa siswa atau gimana kayak anggap sekolah itu sekedar kayak pakai seragam, naik motor ke sekolah, udah ketemu teman gitu kan. Kayak nggak jelas. Jadi kalau misalnya sekolah itu kan kita harus punya tujuan ya. Ibaratnya gini, kalau misalnya kamu naik taksi, terus kamu naiknya duduk, kan supirnya pasti jalan kan. Kalau misalnya nggak kasih tahu mau kemana, kita bakal sampai kemana? Muter-muter aja, kita nggak jelas. Makanya kalau misalnya kita sekolah itu harus tujuannya. Jadi kalau misalnya kamu naik taksi, Mas mau ke Gandaria City gitu, pasti kan mau semacet apapun jalannya lah, mau semuter-muter apapun jalannya lah, pasti kan ujung-ujungnya ke Gandaria City kan. Nah, gitu aja sih. Jadi kayak emang tipsnya buat emang biar semangat sekolah, semangat menuntut ilmu tuh ya emang tujuannya harus jelas gitu sih kalau misalnya menurut aku. Nah itu teman-teman tuh, tujuan kita harus jelas gitu loh. Nah, wah ternyata kita udah sampai di ujung aja nih. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Nah, sebagai penutup nih, Pak Ridwan, ada nggak sih Pak pesan atau kata-kata buat siswa dalam menjalani Ramadan ini Pak? Gitu. Ya, pesannya ibadah itu untuk menggapai ridhonya Allah, bukan ibadah mencari sebanyak-banyak pahala. Karena begini, Nabi Ibrahim alaihissalam ya tahu ya sifatnya api itu. Sifatnya api itu panas. Kalau orang kena api dan dia terbakar dengan api, kira-kira apa yang terjadi? Terbakar ya. Mungkin bisa meninggal gitu ya. Oke. Tapi karena datangnya rahmatnya Allah, Nabi Ibrahim tuh nggak terbakar. Keren nggak kira-kira? Iya, keren. Ya, keren gitu. Ya karena rahmatnya Allah. Jadi sifatnya api menjadi dingin. Nah, oleh karena itu kita semua, segala rutinitas aktivitas apapun yang kita jalankan, pesan Bapak ya, jangan pernah mengharapkan nilai-nilai apapun ya, tapi harapannya adalah bagaimana kita mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Wih, ya setuju Pak. Nah, kalau menurut kamu sendiri, Galih nih, harapan kamu untuk Ramadan tahun ini tuh apa gitu? Harapan aku buat Ramadan tahun ini sih kayak pengen lebih baik daripada Ramadan tahun lalu ya. Karena setiap manusia kan pasti butuh evaluasi setiap ini kan. Walaupun kita ngerasa
Ramadan tahun lalu udah baik, tapi pasti adalah rasa belum puas, kayak pengen lebih baik daripada tahun lalu lah gitu. Contoh misalnya tahun lalu cuma bisa khatam 2 kali, pengen khatam berapa kali tahun ini gitu kan, targetin kayak ya udah gitu kan, pengen lebih baik aja daripada tahun lalu. Terus mungkin kalau misalnya tadi Pak Artun udah ngasih pesan, aku pengen ngasih kata-kata aja sih. Apa nih? Sekolahmu boleh libur, Asik. tapi puasamu jangan libur. Mahal ini mahal. Ini buat cowok ya, buat cowok ya, cowok nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa libur sih. Kayak gitu aja sih. Wah ini obrolan kali ini sangat berkesan banget gitu ya. Oke, makasih sekali lagi untuk Pak Ridwan dan Galih untuk atas waktunya. Semoga obrolan hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang mendengarkan gitu. Jangan lupa, Ramadan bukan untuk malas-malasan, tapi kita harus lebih baik lagi di bulan Ramadan ini supaya sukses Ramadan tahun ini gitu loh. Amin. Oke, sekian aja nih episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.